kemarin sempat viral tuh pas almarhum Eril Afan. Iya. Itu juga sempat kajian juga di sana. Iya. Seberapa dekat sih hubungan sama Ridwan Kamil? Ya, yang pertama kita sangat terharu dan mengucapkan sedalam-dalamnya duka cita kepada Kang Emil dan seluruh keluarga besar atas berpulangnya ke rahmatullah Eril yang luar biasa, insya Allah husnul khotimah dan merupakan ciri dari orang-orang soleh dari yang kita dengar. Alhamdulillah saya sudah beberapa lama berteman dengan Kang Emil dan kita selalu berkomunikasi dan selalu saling support satu sama lain. Mendengar kabar itu, Ya. tepatnya kapan dan mau mengenal sosok Eril sendiri seperti apa sih? Ya. Anak baik. Betul, saya mendengar berita itu waktu saat kejadian ya, beberapa saat setelah kejadian, setelah beredar di seluruh media dan memang sangat mengejutkan kita semua, bahkan satu Nusantara Indonesia cukup terkaget dengan berita itu dan semua memberikan perhatian dan simpati serta doa yang dalam untuk Eril saat itu ya, ketika awal pertama kali belum ditemukan di Swiss. Jadi Eril tentu dari cerita yang kita dengar merupakan sosok anak muda yang sangat baik, mempunyai sifat-sifat kesolehan individu dan selalu menolong orang lain. Artinya bahkan dalam kehidupannya sehari-hari dia melakukannya tanpa diketahui orang lain. Dan satu cerita yang menarik, di kampusnya di ITB pun Eril itu banyak dosen dan juga pengajarnya, teman-temannya juga tidak tahu bahwa dia adalah anaknya seorang gubernur Jawa Barat. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Dan Eril juga banyak aktif dalam berbagai macam kegiatan sosial serta kelompok-kelompok kreatif anak muda khususnya di Jawa Barat untuk membantu orang-orang yang berkeperluan untuk dibantu. Kapan ini juga menjelang Ya. Pak Eril sendiri berangkat haji dan membadalkan Eril Ya. dan Ya, betul. Alhamdulillah, finally saya bersyukur sekali bahwa Kang Emil dan juga Teteh serta Ananda Zahra akhirnya mendapat visa haji dan merupakan salah satu undangan dari Kerajaan Saudi Arabia, yang mana saya juga secara tidak langsung ikut juga di dalam proses itu. Dan suatu hal yang luar biasa, Kang Eril menjadi tamu Allah ketika Allah sudah memberikan ujian kepadanya dengan berpulangnya anak tercinta, berpulangnya putra kesayangan, berpulangnya sosok yang tidak disangka-sangka oleh beliau ya. Jadi di dalam ujian itu ada nikmat yang Allah berikan, dan Allah secara tidak langsung artinya beliau dan keluarga menjadi tamu Allah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji yang tahun ini insya Allah adalah Haji Akbar, jatuhnya pada hari Jumat. Dan kita tahu bahwa perjuangan untuk haji tahun ini berbeda sekali dengan haji pada tahun-tahun sebelum pandemi. Ini adalah haji yang pertama sekali pasca pandemi. Ya, 2 tahun pandemi ini tidak ada pelaksanaan haji yang dibuka untuk umum di seluruh dunia. Hanya internal atau sedikit sekali dari masyarakat Arab yang mukim di Saudi Arabia yang boleh berhaji, itu pun dipilih dalam jumlah yang sedikit. Nah, pasca pandemi ini juga masih terbatas, kurang lebih 1 juta saja umat Islam dari seluruh dunia yang biasanya sekitar 3 juta lebih jamaah hujaj
ya orang-orang yang melaksanakan haji setiap tahunnya dari seluruh dunia. Artinya apa? Hanya 30%. Jadi kebayang bagaimana ketat dan sulitnya untuk proses mendapatkan visa haji itu. Nah, proses-proses itu sebenarnya adalah suatu hal yang membuatkan kita jadi berharap, jadi memohon pertolongan Allah, ya. Kemudian last minute loh, itu saat-saat terakhir akhirnya teman-teman yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi tamunya akhirnya berangkat juga dan mendapat visa haji. Itu. Kabarnya visa itu juga Om yang buat, maksudnya Om yang bantu ya? Oh enggak. Jadi gimana bukan saya yang buat visanya, karena itu visa undangan yang didapat oleh Kang Eril dari Kedutaan Saudi Arabia. Saya juga mendapat undangan, tapi saya berhalangan untuk berangkat. Maka visa saya serahkan kepada jamaah lain yang lebih membutuhkan, karena saya berhalangan untuk berangkat gitu. Nah, tadi pertanyaannya bahwa Kang Emil juga membadalkan haji anandanya Eril. Badal itu artinya dalam bahasa Arab pengganti, ya. Jadi jumhur ulama, hampir semua ulama besar sepakat bahwa kita boleh membadalkan haji bagi hamba Allah, orang-orang terdekat kita yang telah mendahului kita atau yang telah kembali ke rahmatullah gitu. Jadi haji badal itu yang dilakukan oleh Kang Emil, suatu hal yang luar biasa untuk anandanya di saat anandanya belum lama berpulang ke rahmatullah. Semoga perjalanan Kang Emil dan istri serta anak beserta rombongan perjalanan hajinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat haji yang mabrur. Begitu juga ada baiknya kita juga mendoakan kepada seluruh jamaah haji Indonesia khususnya yang sudah menjadi tamu Allah dalam proses penantian yang cukup panjang. Kita doakan sama-sama agar jamaah haji Indonesia khususnya selamat, dimudahkan dan dilancarkan semua proses ibadah haji selama di tanah suci Mekah dan Madinah. Kemudian menggapai haji yang mabrur, wa sa'yan masykur, wa tijaratan lan tabur insyaallah, serta semua hujjaj ya akan kembali ke tanah air dengan selamat insyaallah. Om, tapi sempat kasih tahu nggak sih atau bercerita Kang Emil ke si rencananya ingin membadalkan haji, katakan hubungan kalian memang dekat ya maksudnya. Ya. Kasih bocoran Iya. sedikit, ada cerita Jadi situ nggak sih? ya, jadi sempat ketika saya takziah ke kediaman Kang Emil di Bandung, kita sempat mengobrol ya, bahwa beliau insya Allah akan menunaikan haji dan saya sangat bersyukur sekali, dan alhamdulillah juga kesempatan itu juga diberikan kepada Teteh dan juga Ananda Zahra. Iya, kita mendengar bahwa Kang Emil berniat untuk melaksanakan haji itu, niat untuk badal kepada almarhum Eril. Ya, mudah-mudahan niat badal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah pahala hajinya itu sampai kepada almarhum Eril insyaallah. Ketika mendengar itu dan akhirnya terlaksana juga, seperti apa nih Om sebagai teman, sahabat? Ya, ya, tentu kita senang sekali alhamdulillah pada akhirnya niatan baik dan mulia dari Kang Emil untuk melaksanakan haji serta menjadi Amirul Hajj kepada kurang lebih 17.000 jamaah haji dari Jawa Barat kan. Kang Emil sebagai gubernur juga sebagai Amirul Hajj untuk jamaah haji Jawa Barat. Tentu hal itu sangat mengembirakan bagi kita bahwa berkesempatannya beliau mudah-mudahan hajinya menjadi berkah ya, diterima oleh Allah dan membawa kebaikan insya Allah, dan doa-doanya dimakbulkan oleh Allah dan juga untuk masyarakat di Jawa Barat bahkan di seluruh Indonesia insya Allah. Om, dengar kabar berita nih bahagia kakak Om yang di KL
Ya. katanya rencananya mau pulang ke Indonesia setelah Idul Adha. Om sudah mendengar itu, antum juga mungkin sudah mendengar atau seperti apa? Saya belum mendengar, terus terang saya belum mendengarnya. Tapi jika benar demikian, alhamdulillah kita sangat senang sekali, bergembira sekali bahwa kakak kita, Abang Halilintar akan pulang ke tanah air. Saya baru mendengar dari teman-teman wartawan bahkan bahwa ada rencana pulangnya Bang Halilintar dan keluarga Gen Halilintar ke tanah air. Tentu kita sangat senang sekali. Semoga dilancarkan dan dimudahkan perjalanannya dan selamat sampai ke tanah air, insya Allah. Berarti sampai saat ini Om sendiri belum mendengar langsung Iya. atau mungkin ada sentingan-sentingan yang Om dengar? Iya, belum mendengar. Barangkali kan masih sibuk di luar negeri, kalau nggak salah di Arab juga ya. Ya, mudah-mudahan di sana Bang Halilintar dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat untuk pulang ke tanah airnya kita doakan semoga lancar dan semoga dimudahkan perjalanannya dan bisa bertemu dengan keluarga di tanah air, insyaallah. Atuk sendiri sudah dengar nggak sih Om, atau mungkin ada cerita-cerita dari kan keluarga juga ada yang tinggal di KL juga kan Om? Iya. Pada tahun itu juga nggak sih? Iya. Seperti apa? Kalau Atuk tadi memang ada mengatakan kepada saya barusan bahwa memang ada rencana kedatangan itu sudah disampaikan kepada Atuk, dan bahkan alhamdulillah ada rencana niatan baik dari Bang Halilintar, alhamdulillah akan mengunjungi Atuk di Lampung, yang saat ini saya di Lampung, dan juga akan menziarahi makam mama yang juga ada di Lampung. Tentu Atuk sangat senang sekali dan kita semua keluarga sangat senang sekali mendengarnya, dan kita selalu mendoakan kebaikan dan juga mendoakan keselamatan serta kelancaran kegiatan dari Bang Halilintar serta keluarga, insya Allah. Nah, itu kita yang belum tahu, Mbak. Terus terang kita belum tahu tanggal berapa. Tapi apapun itu, tanggal berapapun itu, ya barangkali masih sibuk dan berkegiatan di luar. Ya kita doakan saja. Mudah-mudahan tidak ada hal yang melintang untuk sampai ke tanah air, insya Allah. Alhamdulillah Atuk dalam keadaan baik, sehat. Ya, tetapi memang sudah uzur ya. Jadi biasalah kalau sakit orang tua lah namanya ya. Atuk sekarang ada di Lampung, di tempat kakak kita di Lampung, di mana makam mama juga ada di sana gitu. Senang gak sih Om mendengar kabar itu, apalagi Atuk udah sedang dengar? Mungkin ini doa Atuk juga kali ya. Rasa kangennya, rasa rindunya gitu. Tetap aja itu Halilintar adalah anaknya. Betul, gitu betul. Pasti kita sangat senang sekali, Mbak. Kita sangat bahagia sekali mendengar bahwa Bang Halilintar akan kembali ke tanah air setelah permusafiran panjang ataupun setelah traveling yang cukup lama di luar negeri, melampaui waktu pandemi bahkan sebelumnya lagi. Nah, itu tentu suatu kabar gembira bagi kami semua, khususnya Atuk, khususnya papa tersayang yang memang sangat merindui Bang Halilintar ya. Dan kami semua sangat bahagia mendengarnya bahwa ada rencana Bang Halilintar akan kembali ke tanah air dan akan ke Lampung, menemui Atuk di Lampung dan menziarahi makam mamah di Lampung. Dan papa dengan sumringah, dengan berbunga-bunga menunggu kedatangan Bang Halilintar ke Lampung ya, ke tanah air dan ke Lampung insya Allah. Atau kita nggak tahu nanti, mungkin kita juga punya rencana untuk lebaran haji di Jakarta. Nanti kita lihat keadaan, belum tahu lagi. Berapa lama sih tidak ketemu Atuk dan keluarga besar? Iya. Ada belasan? Ya cukup lama karena kesibukan Bang Halilintar ya Mbak. Jadi sejak beliau keluar negeri lah khususnya, dan sejak ada kesibukan lain yang barangkali belum sempat
untuk bertemu. Tetapi apapun itu Mbak, kita sama sekali tidak masalah, ya. Kita memahami dan memaklumi bahwa Bang Halilintar sedang dalam kegiatan dan undangan yang banyak di dalam dan di luar negeri saat itu. Dan yang penting kita selalu saling mendoakan, kita saling support, saling merapatkan ukhuwah dan kasih sayang di antara kita sama kita. Terutama tentang rencana kepulangan ke tanah air adalah suatu hal yang sangat mengembirakan dan menenangkan hati kita bahwa alhamdulillah baik-baik saja dan akan kembali ke tanah air. Persiapannya apa aja Om? Khususnya Atuk nih, karena kan dia udah sepuh juga. Ya. Maaf banget, takutnya nanti malah di PHP-in jadinya kan rindunya makin lagi. Ya, jadi persiapannya. kita berbaik sangka saja sama Allah, ya. Jika ada niat baik itu berarti niat baik itu sudah dinilai pahala oleh Allah, ya. Jadi di dalam kaidah Islam, barang siapa yang berniat baik itu sudah dicatat sebagai pahala walaupun belum dilakukan. Belum terlaksana. Barang siapa yang berniat tidak baik atau berniat jahat belum dicatat kecuali setelah dilaksanakan atau dilakukan kejelekan itu. Gitu. Jadi untuk niat baik dari siapapun tentu kita apresiasi, ya. Tentu kita sangat bahagia dan sangat senang sekali, ya. Gitu. Om Febri sebagai seorang adik, ya. Ketika nanti bertemu sama Abang Ya. Halilintar, kata-kata apa atau ucapan apa yang ingin Om Febri Ya. Jangan balik lagi ke negeri atau seperti apa, kumpul bareng-bareng kata-kata Iya. Atuk sudah selesai. Insya Allah kata-kata yang pertama yang akan saya ucapkan adalah saya mohon maaf lahir batin jika ada kekhilafan, jika ada kekurangan dan kesalahan saya sebagai adik. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, ya, semua manusia itu punya kekurangannya masing-masing dan tidak ada yang lepas dari ketidaksempurnaan. Ya, semua manusia punya salah, bahkan punya dosa. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Ya. Jadi itu yang saya akan lakukan pertama jika Allah takdirkan saya dan keluarga bertemu kembali, ya, dengan Bang Halilintar setelah perjalanan traveling yang cukup panjang di luar negeri. Jadi itu yang akan pertama yang saya lakukan. Mohon maaf dan memeluk beliau erat-erat. Senang banget ya Om. Ya. Insya Allah Mbak, itu keren tuh. Jadi kalau udah bertemu, jika abang sehat, insya Allah saya ingin tanding golf sama beliau karena abang saya juga jago golf, dan Saih pun makin jago golfnya. Jadi saya pengen juga lihat golfnya Saih. Kita mau main jauh-jauhan pukulan. Jauh-jauh pukulan ya, hobinya sama ya. Om tadi Om bilang ingin lebaran Idul Adha bareng-bareng di Jakarta sebelum ke Lampung. Berarti rencana akan lebaran di Jakarta? Kalau abang belum tahu Mbak, karena belum kita dapatkan kabarnya, bahkan kapan datangnya pun kita belum tahu. Ya, mungkin masih dalam proses barangkali ya. Barangkali manajernya Gen Halilintar lebih tahu kapan jadwalnya. Cuman sekarang mungkin sedang persiapan untuk datang dan tanggal tepatnya kita belum dapat kabar.